warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Devida Masih Andra Putri, NIM 2018-017-089, Prodi Akuntansi KKN UST Padepokan 111 dengan dosen pendamping lapangan Bapak Muhammad Irfan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat program kerja individu, yaitu pemilahan sampah. Nah, mari kita sama-sama cari tahu apa saja sih yang berkaitan dengan sampah. Apakah sampah masih bisa bermanfaat? Apakah penting untuk memilahkan sampah? Sampah merupakan suatu buangan atau sisa dari satu hal yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Seperti yang kita tahu bahwa pada dasarnya jenis sampah dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda, di mana diantaranya yaitu sampah organik dan sampah non-organik atau sering kita kenal sebagai sampah anorganik. Nah, kedua jenis sampah inilah yang sebenarnya disarankan untuk dipisahkan. Nah, mari kita cari tahu apa saja perbedaannya. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua jenis sampah ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk terurai. Nah, selain itu dapat dibedakan pula yang pertama berdasarkan perbedaan sumber, di mana sampah organik dihasilkan dari organisme hidup. Sebaliknya, sampah non-organik merupakan produk dari organisme tidak hidup dan merupakan hasil dari campur tangan manusia. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan kandungan, di mana sampah organik memiliki kandungan karbon dan ikatan hidrogen dan terdiri dari organisme hidup dan memiliki komposisi yang lebih kompleks daripada sampah non-organik. Nah, di sisi lain, sampah non-organik tidak mengandung karbon sama sekali dan terdiri dari materi yang tidak hidup dan memiliki karakteristik seperti bahan mineral. Perbedaan yang ketiga adalah perbedaan ketahanan panas, di mana sampah organik dapat terdampak dan terbakar secara alami saat terkena panas. Lain halnya dengan sampah anorganik yang tidak dapat terbakar secara alami. Sampah organik bisa terurai meskipun dibuang begitu saja dan akan hilang dengan sendirinya. Nah, beberapa contoh sampah yang termasuk dalam kategori sampah organik itu diantaranya adalah sisa makanan, kulit buah, sisa masakan dari dapur, daun-daunan, dan lain sebagainya. Nah, dan biasanya jenis sampah ini juga dapat diolah kembali menjadi pakan ternak, biogas, bahkan hingga pupuk. Sampah anorganik sulit untuk diurai dan membutuhkan waktu yang cenderung lama. Nah, di mana sampah yang termasuk dalam jenis sampah ini adalah botol minuman, koran, plastik, logam, kaleng, dan masih banyak lagi. Sampah ini tidak akan hancur dalam waktu yang lama, bahkan saat dibakar sekalipun. Namun, sampah anorganik ternyata masih memiliki nilai ekonomis dan bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih bernilai guna. Apa saja pemanfaatan sampah anorganik? Yang pertama adalah pembuatan kertas daur ulang. Kertas yang sudah tidak terpakai dapat didaur ulang kembali untuk dijadikan kertas yang memiliki tampilan yang lebih bagus. Kita dapat merendam kertas bekas di dalam air dan kemudian dicampur dengan pewarna alami seperti kunyit, sirih, pandan wangi, dan lain sebagainya. Nah, campuran ini akan menghasilkan kertas berbagai warna dan siap untuk digunakan baik untuk kesenian atau hanya sekedar untuk media tulis. Pemanfaatan yang kedua adalah pembuatan kerajinan dari koran bekas. Seperti yang kita tahu bahwa koran merupakan salah satu limbah terbanyak dalam kehidupan manusia, karena setiap hari informasi dan berita selalu berubah-ubah. Untuk mengurangi jumlah koran bekas, kita bisa memanfaatkannya untuk sebuah kerajinan, seperti misalnya adalah vas bunga, di mana kita bisa memanfaatkan koran dengan cara membuat lilitan koran dalam jumlah yang banyak, kemudian disusun menyerupai vas bunga. Setelah itu, untuk mempercantik tampilan, bisa diberikan warna pada koran tersebut. Pemanfaatan yang ketiga adalah kerajinan dari kaleng bekas atau gelas, di mana kaleng bekas dan gelas merupakan salah satu sampah yang sering kita temui, namun minim sekali pemanfaatan yang dilakukan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk barang ini, misalnya membuat tempat pensil dari botol kaca, pembuatan guci dari pecahan gelas ataupun pecahan kaca, dan lain sebagainya. Kemudian pemanfaatan yang keempat adalah bank sampah. Nah, program ini adalah salah satu terobosan baru yang digunakan di beberapa daerah, dan program ini
merupakan program yang dapat dijadikan peluang usaha. Nah, bank sampah itu sendiri merupakan tempat di mana dikumpulkannya sampah-sampah anorganik yang dapat diolah atau didaur ulang kembali, seperti gelas plastik, kaleng, dan lain-lain. Apa sih pentingnya memisahkan sampah sesuai jenis? Nah, dengan memisahkan pembuangan kedua jenis sampah ini, kita bisa membantu pencegahan terjadinya penumpukan sampah. Yang kedua, memisahkan sampah organik dan non-organik bisa memudahkan pemilihan dan penggunaan kembali jenis sampah sesuai dengan kegunaannya. Selain memudahkan pembuangan dan pengelolaan kembali, memisahkan sampah organik dan non-organik dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah. Pasalnya, sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang kuman dan bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit. Tak hanya itu, tumpukan sampah nyatanya dapat memicu terjadinya pencemaran udara. Nah, pencemaran udara menimbulkan masalah kesehatan terutama yang berhubungan dengan paru-paru dan pernapasan. Tumpukan sampah ini juga menimbulkan masalah pada lingkungan yang bisa berujung pada masalah kesehatan pula. Tidak memisahkan sampah dan membiarkan menumpuk bisa dengan mudah memicu terjadinya banjir. Jika hal ini terjadi, sampah-sampah tersebut akan mencemari air dan menyebabkan manusia mengalami penyakit yang berkaitan dengan kulit, seperti gatal-gatal. Dan beberapa kasus air yang tercemar tumpukan sampah dapat membuat seseorang mengalami mual, muntah, dan diare. Dengan kita memisahkan sampah pada pembuangan sampah organik dan anorganik, akan ada manfaat yang dapat kita nikmati, yang diantaranya adalah mulai dari udara yang lebih sehat, lingkungan yang bersih, dan air yang terjamin. Nah, membuang sampah sesuai jenisnya pun akan memudahkan dalam pengelolaan kembali. Misalnya, membuang sampah non-organik ke dalam satu wadah saja akan memudahkan seseorang yang ingin mengambil dan mendaur ulang sampah tersebut. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana, dan satu sampah yang kau buang pada tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Tetap patuhi protokol kesehatan 5M dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, sekian dari saya, banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.